Jalan-jalan ke Amerika gratis karena nulis. Gimana sih ceritanya? Ya, Agile Writer, hari ini aku akan sharing cerita tentang gimana sih aku bisa memenangkan sebuah lomba blog yang akhirnya membawa aku jalan-jalan ke Amerika Serikat gratis gitu ya. Aku berkunjung ke University of Arizona, Los Angeles, kemudian jalan-jalan ke Disneyland gitu ya. Sebuah hal yang nggak pernah aku mimpikan, tapi Allah kasih untuk aku, alhamdulillah gitu ya. Terus kemudian di Universal Studios Hollywood gitu ya, dan di mana di Universal Studio itu, hanya satu-satunya tempat yang ada setting film Hollywood-nya. Jadi saat itu aku diajak gitu ya untuk tur gitu ya, ke setting film-film Hollywood yang mana itu, keren banget gitu ya. Kita ngerasain gimana sih, POV kita kalau lagi ada di, Jurassic Park gitu ya. Maksudnya ketika kita jadi, pemeran atau karakter yang ada di Jurassic Park, kita juga melihat pesawat gitu ya yang jatuh berkeping-keping gitu ya, dan masih ada asapnya gitu ya. Sungguh keren banget sih. Oke, jadi gimana ceritanya? Oke, jadi aku akan cerita. Jadi waktu itu tuh ada lomba dari Sampurna University ya, dia ngadain lomba blog gitu ya. Awalnya aku agak skeptis gitu ya, karena, teman-teman blogger lainnya tuh kayak questioning gitu ya, "Ini lombanya real nggak sih?" Gitu ya. Bahkan kadang ada yang nyinyir, "Ah, paling nanti yang menang adalah orang yang di dalam agensinya aja," gitu ya. Karena kan biasanya brand itu kalau ngadain lomba blog itu kerja sama agensi atau komunitas blogger gitu ya. Nah, awalnya aku, ya udahlah, aku kayaknya nggak mau ikut gitu ya. Tapi ada satu titik, kayaknya aku harus ikut deh. Kayaknya ini adalah, kesempatanku gitu. Karena apa? Karena temanya gitu, aku tertarik dengan temanya gitu ya. Temanya waktu itu adalah kurikulum internasional dan kompetensi global gitu ya. Di situ aku tuh punya ide gitu ya. Aku kan waktu itu kerja di sebuah agile consultancy, aku belajar tentang gimana sih, design thinking dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian aku juga, belajar juga tentang organisasi dan aku sedang mendalami tentang future of work gitu ya. Aku suka baca artikel-artikel dari McKinsey gitu ya, tentang future of work gitu ya. Dan, apalagi saat itu lagi hype banget tentang artificial intelligence gitu ya atau AI, yang orang akan takut gitu ya dengan pertanyaan, "Akankah AI," gitu ya, "mendisrupsi segala jenis pekerjaan di, dunia ini?" Gitu ya. Nah, kayaknya tuh aku tuh punya ide gitu ya, gagasan gitu ya, kayaknya aku harus deh, eee ikut lomba ini karena aku ingin menyuarakan gagasanku gitu, karena kayaknya sayang banget gitu ya, aku punya gagasan, tapi aku nggak menuangkannya di tulisan dan mencobanya gitu ya. Dan akhirnya aku mencoba menulisnya di hari H. Oke, jadi deadline-nya nanti malam, jam 12 malam gitu ya. Aku tuh baru nulis, mungkin sore hari kali ya. Dengan syarat nulis 2 artikel, kemudian tahu ya kalau nulis blog itu nggak cuma tulisan, kita harus memperkaya dengan visual yang menarik gitu ya. Nah, itu benar-benar challenging, tapi, pada intinya proses nulis itu sebenarnya gampang ya. Ketika kita sudah melakukan riset, kita sudah tahu apa yang akan kita tulis, kita sudah tahu kerangka apa yang akan kita tulis gitu ya. Karena alhamdulillah aku biasa nulis gitu ya, aku sudah kebayang kerangka yang akan aku tulis gitu. Oh, bagian awal akan ini gitu, dan aku akan, masukkan elemen cerita ini dengan data ini gitu ya, dengan visualnya apa aja gitu ya. Nah, kerangkanya apa sih ya yang aku gunakan gitu ya. Oke, jadi kerangka berpikir yang aku gunakan ini juga, pernah diajari oleh mentor menulisku waktu dulu gitu ya, yakni WWH gitulah, nggak usah pakai bahasa Inggris ya, WWH gitu ya. Jadi why, what, and how gitu ya. Ini ibaratnya kayak kalian tahu Simon Sinek gitu ya, itu kan biasanya why, how, what gitu ya kalau, nggak salah gitu ya. Nah, aku why, what, how gitu. Aku pakai kerangka berpikir 3 itu gitu ya. Jadi,
aku breakdown nih, kenapa sih harus kurikulum internasional, kenapa sih harus kompetensi global gitu ya. Terus aku sambungkan dengan sebuah cerita dari Pak CEO-ku dulu yang pernah bicara di sebuah forum gitu ya, dia bertanya, "Di sini ada yang udah pakai ChatGPT belum?" Gitu ya. Dan hanya sedikit yang mengacungkan tangannya, entah itu karena mereka malu gitu ya, atau entah karena mereka, memang belum menggunakannya gitu ya. Aku taruh cerita itu, kemudian aku taruh juga isu-isu tentang, kekhawatiran atau concern banyak orang tentang AI gitu ya. Terus kemudian what-nya gitu ya, what-nya adalah apa sih, yang bisa untuk ibaratnya solving atau, menghadapi isu itu ya, isu yang why yang aku munculkan tadi dan tadi what-nya adalah yaitu kompetensi global dan kurikulum internasional yang di mana di situ menekankan lebih ke soft skill-nya karena ChatGPT mungkin atau AI itu kan, lebih hard di technical gitu ya. Jadi aku munculkan dengan itu, what-nya adalah kurikulum internasional atau kompetensi global yang menekankan pada sisi soft skill, sisi cara berpikir yang strategik gitu ya. Terus kemudian how-nya. Nah, how-nya tuh gimana? Gimana sih, gimana kita bisa mendapatkan, kurikulum internasional atau kompetensi global? Oh, ternyata di Sampurna University, dia punya, kurikulum yang international base ya. Jadi dia pakai kurikulum dari US gitu, nggak dari kurikulumnya Indonesia gitu, yang mana dia memang menekankan sekali terkait soft skill gitu ya, dan berbagai skill-skill lainnya gitu ya, yang mana nanti, akan bertahan di future of work gitu ya. Oh ya tadi di bagian what-nya juga aku di bagian why-nya gitu ya, aku cantumkan juga, tentang, laporan dari McKinsey tentang future of work ya. Bahwa, skill ini yang perlu dibutuhkan nanti, ketika di future of work gitu ya. Nah, itulah kerangka yang aku pakai, apa tadi? WWH gitu ya, why, what, how. Sebenarnya itu basic pelajaran bahasa Indonesia ya, kita nulis memang harus 5W plus 1H gitu ya kalau nulis berita, tapi ini aku kerangkanya WWH. Nah, demikian sekian cerita aku kenapa bisa, memenangkan lomba itu gitu ya, dari, ratusan blogger, akhirnya alhamdulillah aku mendapatkan juara grand prize ya, juara utamanya ke Amerika Serikat selama 14 hari dan semoga ini bermanfaat buat, teman-teman Agile Writer semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Bye.